Ya, jadi dari dokumentasi yang saya baca, perkebunan kopi ini dibuka pada tahun 1874. Ya, itu di situ tercatat pendirinya adalah H.Y. Velsink dan Anthony van Vredenburg. Nah, kebetulan pada tahun 57 Bung Karno itu memberlakukan kebijakan nasionalisasi perusahaan asing. Ya, pada saat itu, lah itu akhirnya kesempatan itu dimanfaatkan oleh kakek saya, ya, namanya Pak Deni Rosadi, itu untuk mengurus hak guna usahanya di sini dan mendirikan PT Harta Mulia yang dari tahun 1960 sampai sekarang masih 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 beroperasi PT itu. Pada khalayak ramai di Indonesia, kopi hadir menemani obrolan hangat di tengah masyarakat. Rasa pahit justru menjadi candu bagi kebanyakan orang. Seiring dengan berjalannya waktu dan pesatnya penyebaran biji kopi ke pelosok penjuru dunia, tradisi meminum kopi yang berasal dari barat pun akhirnya diadaptasi oleh masyarakat Indonesia. Kopi bukanlah hanya sekedar minuman penghilang rasa kantuk, namun juga menjadi sebuah gaya hidup masyarakat Indonesia. Kopi bukanlah minuman untuk kalangan tertentu. Semua kalangan, tua dan anak-anak muda, semua lapisan masyarakat gemar untuk menikmati secangkir kopi hitam ini. Zona nyaman, sembilu yang dulu. Aksesibilitas menuju kebun kopi Karanganyar sangat mudah. Wisatawan yang tertarik untuk mempelajari kopi dan sejarahnya dapat menuju lokasi yang berjarak 18 km dari pusat kota Blitar menggunakan kendaraan pribadi. Saat ini saya sedang berada di salah satu perkebunan kopi peninggalan Belanda di Indonesia, yaitu The Karanganyar Coffee Plantage yang ada di Kabupaten Blitar. Letaknya berada di Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Di sini kita akan menilik mengenai sejarah perkebunan kopi tersebut yang ada sejak tahun 1874. Mari kita tilik bersama. Di depan teras rumah, fana merah jambu. Jadi itu hak guna usaha itu berlaku selama 30 tahun dan masih kita perpanjang sampai sekarang. Jadi kalau status pengelolaan tanah ini secara lahan kita ini 250 hektar ya. Secara kepemilikan itu sebetulnya punya negara. Kita hanya diberi hak kelola 30 tahun. Tempat wisata mulai dibuka 2017. Ya, jadi inisiasi pariwisata itu dari saya. Saya kan generasi ketiga ya. Pada waktu itu mbah saya terus masuk ke generasinya bapak, adik-adiknya, nah saya generasi ketiga. Saya masuk di 2014 akhir. Nah, kebetulan pada saat itu ya kondisi perkebunannya agak tidak terurus ya. Bahkan waktu itu kan sempat sama keluarga itu ada wacana mau dijual segala seperti itu. Tapi akhirnya saya yang turun tangan di sini. Selain untuk saya punya misi untuk membenahi bisnis perkebunannya, saya juga melihat ada potensi pariwisata di sini. Karena kita tahu ya sejarahnya cukup kuat di sini, bangunan-bangunannya masih utuh gitu kan. Kenapa tidak untuk dibuat pariwisata? Sehingga mulai 2017 sampai sekarang kita buka untuk pariwisata. Nah, jadi sebetulnya perabotan yang ada di kamar ini itu sebagian besar berasal dari kamar 806 yang ada di Hotel Indonesia.
Nah, kamar itu adalah kamar khusus untuk Bung Karno di Hotel Indonesia di Jakarta ya. Tapi kemudian pada tahun 2004 Hotel Indonesia itu diakuisisi oleh Kempinski. Jadi sekarang namanya Hotel Kempinski sekarang ya. Meskipun orang tetap mengenalnya sebagai HI gitu ya. Nah, barang-barang di situ banyak dilelang. Termasuk perabotan yang ada di kamarnya 806 itu. Nah, sehingga sekarang perabotannya kita pindah semua ke sini, termasuk pintunya juga, apalagi tempat tidurnya, sofa dan sebagainya seperti itu. Kenapa ditaruh di kamar ini? Karena memang kamar ini punya kesejarahan, dulu pernah disinggahi Bung Karno. Sampai beberapa tahun yang lalu Blitar ini kan nggak pernah punya brand kopi Blitar. Ya, padahal perkebunan kopinya itu banyak. Tapi karena kopi kita ini banyak istilahnya apa ya, dijual ke daerah-daerah lain yang punya label mereka semua. Ya. Jadi selama ini belum ada yang namanya kopi Blitar. Dan walaupun kafe-kafe itu sudah menjamur ya dalam beberapa tahun terakhir, tapi kan sebetulnya agak jarang yang mengangkat nama kopi Blitar. Nah, disinilah pada saat itu sekitar 4 tahun lalu saya meluncing meluncing produk kopi, The Karanganyar Coffee, yang di situ ada kopi Blitarnya, namanya kopi Blitar gitu. Jadi memang supaya supaya ada rasa kedaerahannya tinggi juga, biar ada kebanggaan. Masa di tempat-tempat lain ada kopi Toraja, ada kopi Mandailing, kopi Dampit, masa kopi Blitar nggak ada. Jadi, dan kalau kita bicara soal program misalnya pelatihan kopi misalnya ya, atau edukasi tentang tanaman kopi, dari mulai dari tanamannya sampai pengelolaannya, sampai bagaimana penyeduhannya ya, penyeduhan dalam bentuk kopi di cangkir itu di Blitar ya cuma ada di sini untuk saat ini ya. Tapi mudah-mudahan juga menular ke yang lain lah. Gema sejarah masa lalu masih terasa. Bangunan-bangunan dengan gaya arsitektur khas Belanda dan benda-benda bersejarah lain yang membawa kita seperti masuk ke dalam kapsul menuju masa lalu. Pabrik masih beroperasi mengolah biji kopi berkualitas dari perkebunan. Di pabrik ini, wisatawan dapat mempelajari bagaimana kopi diolah. Sekarang coba aja bayangkan, ini mulai proses seleksi, terus pecah kulit, fermentasi, terus pencucian, ya, terus setelah pencucian, terus pengeringan. Pengeringan itu yang sekarang yang mahal bahan bakarnya. Nah, pengiringan itu kalau SBIP sekarang memakan waktu kurang lebih 36 jam. Paling cepat-cepatnya 30 jam. Kalau sini kopinya kan cuma aja 2 macam, Mas. Ada kopi Robusta dan kopi Excelsa. Kalau kopi Robusta kan sudah umum ya. Memang kalau kopi Excelsa itu memang jarang-jarang yang membudidayakan. Kopi Excelsa itu yang pertama itu adalah rendemennya itu terlalu rendah. Jadi rendemen ini kopi petik dari kebun, terus diproses pengeringan dan sebagainya. Ini kalau Robusta itu biasanya rendemennya 20%. Jadi dari 1 kuintal misalkan ya, itu untuk menjadi green bean, jadi OC, itu tinggal 20 kilo. Ya, jadi bersihnya 20 kilo. Tapi kalau Excelsa itu cuma 9 kilo, antara 9 dan 10 kilo. Jadi bisa separuhnya lah. Tapi cuma ada juga, walaupun gitu Excelsa itu tidak ada yang, makanya tidak ada yang membudidayakan. Padahal Excelsa sebenarnya dia kopi yang bisa tumbuh di ketinggian 0 sampai 750 dpr. Nah, ini sebenarnya sepanjang tahun berbuah. Kalau Robusta kan setahun sekali. Iya, Arabica juga setahun sekali. Kalau Robusta sepanjang tahun.
tapi tidak banyak, sedikit. Makanya juga karena tidak ada yang budidayakan, harganya agak relatif mahal. Per kilo selisih sekitar puluhan ribu lah antara Robusta sama Excelsa. Kopi Arabica ini kandungan kafeinnya itu lebih rendah daripada Robusta. Kandungan kafein lebih rendah. Yang kedua, yang tidak bisa dipungkiri bahwa kalau Arabica itu lebih cenderung aromanya asam, banyak asamnya, jadi pahit, asam, pahit kecut gitu. Jadi yang dominan adalah asamnya. Kalau Robusta itu karena tingkat kafeinnya tinggi, itu cenderung aroma pahitnya yang juga agak menonjol di sana. Tapi nggak ada asamnya, nggak ada kecutnya. Kalau Excelsa itu ada aroma khusus, aroma khasnya, agak wangi-wangi gitu loh. Kalau menurut saya sendiri kan filosofi kopi itu sebenarnya kan dapat dikatakan bukan minuman kenikmatan, tapi kalau menurut saya adalah kopi minuman untuk santai, untuk nongkrong, untuk kawan-kawan ngobrol dan sebagainya. Beda kalau teh itu kan ada teknisnya sendiri, tata caranya. Di Tiongkok, di Jepang itu kan ada seperti sakral gitu. Kalau kopi enggak, kopi bebas. Jadi kalau menurut saya kopi itu minuman untuk minuman santai sebenarnya. Jadi untuk temen ngobrol, temen melean sampai malam dan sebagainya gitu. Makanya sekarang kan banyak kafe-kafe yang seperti itu. Sejarah kopi di Indonesia dapat ditelusuri melalui salah satu kebun kopi yang berada di Kota Blitar, yaitu De Karanganyar Coffee Plantase. Salah satu perkebunan kopi yang berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Minuman kopi sudah menjadi salah satu minuman yang paling digemari dan dicari di dunia. Minuman yang memiliki rasa pahit yang justru diincar kebanyakan orang. Seiring dengan berjalannya waktu dan pesatnya penyebaran biji kopi ke pelosok penjuru dunia, tradisi meminum kopi yang berasal dari dunia barat seperti Belanda pun akhirnya diadaptasi oleh masyarakat Indonesia.